Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Muhammad Hamzah Syafi dengan nomor NIM 2401050547 dengan nomor prestasi 24. Sebelumnya, izin pada dosen pengampu Bapak Novi Setiasto sebagai MPD. Di sini saya akan menerangkan tentang 3 berita hoax yang terjadi di tahun 2025. Saya akan mulai saja. Apa saja berita hoax yang terjadi di tahun 2025? Yang pertama ada berita hoax mengenai Prabowo Subianto yang akan meliburkan anak sekolah sebulan penuh selama Ramadan 2025, yang dimana telah tersebar luas, namun tidak ada dasar kebenaran, yang dimana berbagai sumber telah mengonfirmasi bahwa informasi tersebut tidak ada pengumuman dari pemerintah terkait libur sekolah selama sebulan penuh. Klarifikasi berita hoax, di mana sumber berita ini berada melalui unggahan yang menampilkan gambar Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Agama Nasaruddin Umar, yang dimana diklarifikasi tidak ada informasi resmi mengenai libur sebulan penuh bagi anak sekolah selama bulan puasa. Pemerintah telah menetapkan hari libur nasional dan Idul Fitri 1446 Hijriah melalui surat keputusan bersama atau SKB 3 Menteri. Jadi ada rincian libur nasional. Yang pertama, libur Idul Fitri 2025, 2 hari libur nasional untuk Idul Fitri, dan 4 hari libur nasional untuk cuti bersama Lebaran. Dan yang terakhir ditambah dengan hari libur akhir pekan. Total libur Lebaran 2025 diperkirakan berlangsung paling tidak 10 hari. Dan ada kesimpulan, jadi informasi mengenai libur sebulan penuh adalah hoax dan tidak memiliki dasar yang kuat, di mana masyarakat diimbau untuk tidak mempercayai berita yang tidak jelas sumbernya dan selalu memverifikasi informasi melalui saluran resmi. Dan yang kedua ada berita hoax mengenai tentang virus zombie di Cina pada tahun 2025, di mana berdasarkan melalui video yang menunjukkan situasi panik di dalam kereta. Namun video tersebut sebenarnya berasal dari wahana hiburan bertema zombie dan tidak ada bukti bahwa virus zombie benar-benar ada. Semua berklaim terkait penyebaran virus ini telah dibantah oleh berbagai sumber berita terpercaya. Kita menganalisis berita hoax virus zombie dari sumber video yang beredar di media sosial menunjukkan sekelompok orang panik di dalam kereta akibat seseorang pria berpakaian seperti zombie. Namun video ini diambil dari wahana hiburan yang dikenal sebagai Train to Busan yang diadakan di Jakarta pada tahun 2022, yang dimana konteks wahana ini rencananya untuk memberikan pengalaman menegangkan kepada pengunjung, yang dimana mirip dengan film Train to Busan. Pengunjung diatur dalam kelompok dan harus melewati berbagai situasi untuk mencapai zona aman dari zombie. Dan yang terakhir ada fakta dan klarifikasi, yang dimana diklaim penyebaran virus tidak ada bukti yang mendukung terkait bahwa virus zombie menyebar di Cina. Informasi ini telah diverifikasi sebagai berita hoax oleh beberapa sumber berita, termasuk Kompas, Video. Penyebaran hoax adalah video tersebut telah dibagikan secara luas di sosial media dengan narasi yang menyesatkan tentang penyebaran virus ini, menunjukkan bagaimana informasi yang tidak benar dapat dengan cepat menyebar dan memicu kepanikan. Ada kesimpulan dari berita hoax virus zombie ini, pentingnya berverifikasi atau masyarakat perlu lebih berhati-hati dalam menyebarkan informasi dan selalu memverifikasi kebenaran berita sebelum mempercayainya. Hoax seperti ini dapat menyebabkan ketakutan yang tidak perlu dan harus ditangani dengan serius.
Dan yang ketiga, ada berita mengenai aturan tilang kendaraan yang menyatakan bahwa kendaraan akan langsung disita mulai April kemarin 2025, yang dimana ternyata itu adalah merupakan berita hoax ya. Korlantas Polri menegaskan bahwa tidak ada perubahan resmi dalam aturan tilang yang berlaku, atau tidak ada perubahan yang baru lah, yang dimana dan pengendara tetap akan ditilang tanpa menyitakan kendaraan. Di sini ada analisis berita hoax aturan tilang kendaraan, yang dimana sumber berita yang berada di media sosial mengklaim bahwa mulai April 2025 kendaraan yang ditilang akan langsung disita. Ini berasal dari unggahan di media sosial yang menyebarkan informasi yang tidak akurat atau hoax. Pernyataan resmi Korlantas Polri, Korlantas Polri telah mengeluarkan klarifikasi bahwa tidak ada perubahan dalam aturan tilang yang berlaku, yang dimana mereka menegaskan bahwa kendaraan tidak akan disita meskipun STNK mati. Adapun fakta terkait aturan tilang, yang dimana prosedur tilang yang berlaku jika pemilik kendaraan memiliki STNK yang mati, mereka akan ditilang dan diarahkan untuk memperpanjang STNK di kantor Samsat. Namun kendaraan tidak akan disita oleh petugas. Sanksi administratif atau jika STNK tidak diperpanjang selama 2 tahun, pemilik kendaraan dapat menghadapi sanksi administratif berupa penghapusan registrasi kendaraan. Tetapi ini bukan penyitaan, yang dimana dampak penyebaran hoax ini adalah kebingungan di lingkungan masyarakat, yang dimana penyebaran informasi yang salah ini dapat menyebabkan kebingungan dan kekhawatiran di kalangan pengendara mengenai konsekuensi dan tidak memperpanjang STNK. Di sini kita pentingnya mengedukasi masyarakat. Jadi masyarakat perlu diberikan edukasi mengenai aturan lalu lintas dan pentingnya memperbarui dokumen kendaraan untuk menghindari salah paham. Di sini kita ada yang namanya rekomendasi untuk masyarakat, yang dimana verifikasi informasi sebelumnya mempercayai atau menyebarkan informasi. Penting untuk memeriksa kebenarannya melalui sumber resmi atau berita terpercaya. Kepatuhan terhadap aturan, pengendara disarankan untuk selalu memperbarui STNK dan mematuhi peraturan lalu lintas yang berlaku untuk menghindari masalah hukum. Mungkin sekian 3 berita hoax yang terjadi di 2025. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.